Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semua. Seperti tadi sudah diperkenalkan Pak Nugroho ya, saya dengan Elis Puji Utami, biasa saya dipanggil Elis gitu untuk mempermudah. Sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan kepada kita semua, pada pagi hari ini saya akan membawakan dua materi ya. Pertama, bab terkait dengan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Izin mungkin menyebutnya saya menggunakan istilah Mr. Mick gitu kali ya, supaya nggak panjang ya. Jadi kita disclaimer dulu nih pakai Mr. Mick. Dan kemudian nanti akan membahas tentang bab pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi. Tentu Bapak, Ibu, Prof, Dokter, sejawat, surveyor, dan juga rekan-rekan semuanya yang hadir baik dari institusi rumah sakit atau dinas kesehatan atau teman-teman semua perwakilan dari rumah sakit yang bergabung pada pagi hari ini, hari kedua, kita izin kupas tuntas sesuai dengan moto di awal tadi bahwa kita diskusikan yang pertama yaitu manajemen rekam medis dan informasi. Nah, tentu sesuai dengan yang sudah disampaikan kemarin juga ya, bahwa di dalam bab ini tentu yang harus kita pahami yaitu terkait dengan gambaran umum. Nah, pada bab Mr. Mick ini bahwa di dalam gambaran umum standar ini ada setiap rumah sakit memiliki dan juga mengelola dan juga menggunakan informasi untuk meningkatkan outcome bagi pasien, kemudian kinerja staf dan juga kinerja rumah sakit ini secara umum. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa proses-proses di dalam manajemen informasi itu harus mencakup dari A sampai E, yaitu misi rumah sakit, layanan yang diberikan, kemudian sumber daya dan juga akses ke teknologi informasi kesehatan, kemudian juga harus ada dukungan yang menciptakan komunikasi efektif antar profesional pemberi asuhan. Nah, oleh karena itu di dalam gambaran umum ini juga masih banyak lagi yang harus kita pahami ya, yang mana bahwa untuk memberikan asuhan pada pasien yang terkoordinasi dan juga terintegrasi ya, rumah sakit ini tergantung pada informasi tentang perawatan pasien, sehingga di sana juga dijelaskan bahwa pelaksanaan asuhan pasien di rumah sakit ini merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan sangat tergantung pada komunikasi dan informasi. Sehingga penekanannya adalah bahwa ketika terjadi kegagalan dalam komunikasi, maka ini harus dipahami karena kegagalan itu sesungguhnya merupakan salah satu akar masalah pada insiden keselamatan pasien yang paling sering kali kita jumpai. Nah, oleh karena itu, di dalam gambaran umum ini juga disebutkan bahwa rumah sakit ini diharapkan mampu mengelola informasi secara efektif dalam hal ada poin A sampai G ini ya. Pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi dan teknologi, kemudian mengembangkan sistem informasi manajemen, menetapkan jenis informasi dan cara memperoleh data yang diperlukan. Selanjutnya harus menganalisis data dan mengubahnya sesuai dengan informasi yang diperoleh, kemudian memaparkan dan melaporkan data sesuai dengan informasi kepada publik dan juga harus melindungi kerahasiaan, kemudian keamanan dan juga integritas data dan juga informasi. Dan yang terakhir adalah harus mengintegrasikan dan juga menggunakan informasi itu untuk peningkatan kinerja rumah sakit kita. Nah, oleh karena itu sekarang sudah mulai digitalisasi, jadi komputerisasi ini memang harus dikembangkan. Tentunya lingkup yang menjadi perhatian adalah kecuali dari meningkatkan efisiensi, tetapi juga bagaimana menerapkan prinsip teknologi itu yang baik untuk bisa diterapkan dengan menggunakan hal-hal yang terkait kegiatan, maka perlu dilakukan suatu metode dokumentasi. Nah, kemudian di dalam gambaran umum juga disampaikan bahwa informasi rumah sakit terkait dengan asuhan pasien ini sangat penting untuk bisa kita komunikasikan ya, antar siapa, antar PPA, dan kemudian juga tentang hal yang dilakukan harus didokumentasikan di dalam rekam medis. Kemudian ini akan menjadi bukti tertulis yang merekam kegiatan tersebut dan juga berbagai informasi terkait dengan pasien. Nah, oleh karena itu penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit itu harus dilaksanakan secara elektronik. Nah, tentu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masih juga
akan jelaskan tentang gambaran umum terkait dengan standar Mr. Med ini. Nah, penyelenggaraan dalam reka medik tentu merupakan suatu proses, ya, proses kegiatan di mana dimulai sejak registrasi pasien, kemudian pendistribusian data reka medis itu sendiri, kemudian pengisian informasi klinis, pengolahan informasi reka medis elektronik, kemudian penginputan data, kemudian ini juga digunakan sebagai klaim pembiayaan, penyimpanan data reka medis elektronik, penjaminan mutu, dan juga sampai informasi itu bisa ditransfer dalam isi reka medis ini tentu sesuai dengan hal-hal yang dikira atau ditentukan kepentingan-kepentingan lain, tentu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di dalam standar reka medis dan informasi kesehatan ini, fokusnya ada 4, Bapak Ibu, reminder ya bahwa manajemen informasi, pengelolaan dokumen, reka medis elektronik pasien, dan juga teknologi informasi kesehatan di pelayanan kesehatan. Kita akan bahas satu persatu. Di dalam poin manajemen informasi bahwa diatur di dalam standar Mr. Mix 1, dinyatakan bahwa rumah sakit menetapkan proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi baik internal maupun eksternal. Nah, di sini yang harus kita pahami adalah maksud dan tujuan dari standar Mr. Mix 1, di mana informasi yang diperoleh ini ya tentu selama masa perawatan pasien di dalam reka medik elektronik harus tertulis, dikelola secara aman dan juga efektif. Tentu ini berdasarkan prinsip keamanan data dan juga informasi. Nah, hal-hal yang harus kita lihat dimulai dari perencanaan atau merencanakan yang harus dilakukan secara efektif. Nah, di dalam perencanaan ini tentu akan memasukkan atau memberikan menerima ya masukan-masukan dari berbagai sumber ya, diantaranya oleh profesional pemberi asuhan atau kita singkat ya dengan PPA, kemudian pimpinan rumah sakit dan juga para kepala unit atau kepala departemen, unit layanan yang lain termasuk juga staf yang ada di unit pelayanan ataupun termasuk juga individu-individu yang ada di luar rumah sakit, sehingga ini akan menjadikan sebuah informasi untuk pengembangan proses perawatan pasien di rumah sakit. Nah, tentu di dalam menyusun perencanaan, maka ini harus menentukan prioritas kebutuhan informasi tersebut. Maka di dalam perencanaan ini harus dilakukan secara komprehensif. Nah, yang dimaksud dengan komprehensif di sini adalah meliputi dari seluruh unit kerja yang ada di pelayanan rumah sakit tersebut, sehingga rumah sakit juga harus melakukan pemantauan atau evaluasi secara berkala ya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, kemudian disusun, dan selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut maka harus dilakukan upaya perbaikan. Tentu ini sudah dikerjakan atau sudah harus dilaksanakan secara berkala. Nah, kemudian di sana juga harus dipahami bahwa ketika rumah sakit akan menyelaksanakan program penelitian ya atau pendidikan kesehatan, maka pengolahan data ini juga harus mendukung terkait dengan asuhan pasien ya yang digunakan, termasuk juga pendidikan, termasuk juga untuk hal-hal yang terkait dengan riset atau penelitian. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu di dalam elemen penilaian ya maka harus mengakomodir dari tujuan dan maksud tadi, bahwa rumah sakit yang harus menetapkan sehingga harus ada regulasinya, kemudian dokumentasi bahwa bukti bagaimana mengelola informasi itu melibatkan dari seluruh unit termasuk juga PPA tadi, dan kemudian bukti penerapan seperti apa termasuk juga bagaimana penerapan proses yang sudah dilakukan secara observasi nanti kita bisa lihat. Selanjutnya juga harus memastikan dokumen ya, dokumen ini dari hasil pemantauan dan evaluasi tadi, sehingga apa yang harus dilakukan, maka di samping dari dokumen yang sudah disiapkan kita juga akan melakukan wawancara. Kemudian ini juga karena berkaitan dengan data tadi, maka data-data atau bukti data informasi untuk mendukung pendidikan penelitian tadi ini juga diperlukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2, standar Mr. Mik 2. Seluruh komponen rumah sakit termasuk pimpinan rumah sakit dan juga PPA, kepala unit lain ini harus dilatih. Jadi maksud di dalam standar ini adalah seluruh komponen yang ada di rumah sakit termasuk pimpinan, PA, PPA, dan kepala unit baik klinis maupun non klinis termasuk juga staf yang akan mengumpulkan data dan juga menganalisis serta menggunakan data dan informasi. Jadi oleh karena itu mereka semua itu harus
dilatih ya tentang bagaimana prinsip pengelolaan data dan juga penggunaan informasi ini. Nah, pelatihan-pelatihan ini lingkup yang harus diperhatikan adalah tentang bagaimana penggunaan sistem informasi, bagaimana pemahaman terhadap kebijakan dan juga prosedur, kemudian pemahaman dan juga penerapan strategi ya untuk pengelolaan data jika terjadi atau hal-hal yang terkait dengan downtime, maka ini juga harus buat pelatihan, kemudian bagaimana untuk penggunaan data dan juga informasi, selanjutnya tentang komunikasi yang mendukung partisipasi pasien dan juga keluarga, dan setelah itu juga pelatihan bagaimana untuk melakukan pemantauan ataupun evaluasi. Nah, di dalam pelatihan tadi sudah kita singgung ya bahwa semua staf yang dilatih itu harus sesuai dengan tanggung jawabnya. Jadi semua tidak dilatih dengan metode yang sama ya, tergantung dari uraian tugasnya ya, apa mengerjakan apa dan kebutuhan apa sebenarnya yang diperlukan oleh mereka. Nah, oleh karena itu di sini ditekankan bahwa di dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik, maka rumah sakit harus dipastikan bahwa staf itu bisa mengakses, kemudian meninjau dan atau juga mendokumentasikan rekam medis pasien sesuai dengan hak akses yang diberikan oleh pimpinan, yaitu direktur rumah sakit. Kemudian staf tersebut tentu akan mendapatkan pelatihan ya seperti poin-poin apa yang harus dilatih tadi. Nah, oleh karena itu semua dipastikan bahwa mereka sudah bisa menggunakan atau bisa mengakses sesuai dengan privilege-nya. Nah, kemudian di dalam standar penilaiannya tentu tidak hanya bukti dokumen saja, tetapi juga perlu kita melakukan wawancara, kemudian dokumen-dokumen lain terkait dengan data informasi ya setelah klinis tadi harus diintegrasikan, kemudian bagaimana mengintegrasikan itu harus di dalam yang rekam medis yang bisa dilihat, maka di situ bukti-bukti yang perlu kita lihat atau informasi yang dilihat harus diintegrasikan secara real time. Kemudian di dalam standar Mister 2.1 bahwa rumah sakit menjaga keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan juga ketersediaan data dan informasi, termasuk data-data rekam medis elektronik melalui proses untuk mengelola dan juga bagaimana mengontrol aksesnya. Nah, di dalam standar Mister 2.2 menyatakan bahwa rumah sakit menjaga kerahasiaan, keamanan, dan juga privasi, integritas data, dan juga informasi melalui proses yang melindungi data dan juga informasi dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan juga adanya atau proses penghancuran. Nah, maksud dan tujuan dari standar Mister 2.1 dan 2.2 bahwa rumah sakit menjaga kerahasiaan, kemudian integritas, dan juga ketersediaan data dan informasi pasien yang bersifat sangat sensitif, tentu menerapkan prinsip-prinsip di mana bahwa data tersebut adalah aman dan juga bisa digunakan sebagai informasi. Oleh karena itu, pimpinan rumah sakit melakukan pemberian dan juga penetapan hak akses kepada sumber daya manusia kesehatan tertentu ya sesuai dengan kriteria tadi atau tanggung jawab dan juga uraian tugasnya. Di antaranya ada tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga lain, sehingga data dan juga informasi yang ada di dalam sistem informasi rumah sakit itu termasuk data rekam medis itu bisa terlindungi ya dari penggunaan dan juga dalam keamanan untuk penyebaran informasinya. Nah, kemudian di dalam Mister 2.1 dan titik 2 ini juga dikatakan bahwa rumah sakit harus menerapkan langkah-langkah untuk mengamankan dan juga melindungi data dan informasi yang dimiliki. Jadi ini sangat penting sekali bagaimana langkah-langkah atau strategi yang harus dibuat oleh rumah sakit. Sehingga kegiatan atau pada akses yang dimiliki oleh pengguna, maka dapat memasukkan data-data atau melakukan modifikasi termasuk juga menghapus informasi, dan ini tentu hanya bagi orang-orang atau tenaga yang memiliki akses tersebut. Nah, di dalam proses pemberian otorisasi yang efektif maka harus mendefinisikan ya, pertama adalah siapa yang memiliki hak akses karena ini menjadi privilege ya, kemudian informasi mana saja yang dapat diakses, kemudian proses untuk memberikan hak akses itu bagaimana,
kepada staf atau orang-orang yang berwenang, kemudian kewajiban staf untuk menjaga kerahasiaan dan juga keamanan informasi. Jadi artinya nggak bisa sembarang saja informasi untuk bisa diberikan kepada semua orang. Kemudian proses untuk menjaga terkait dengan integritas data ya, di antaranya tentang akuratan, kemudian konsistensi dan juga kelengkapannya, ini sangat penting sekali. Kemudian yang terakhir adalah proses yang harus dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan, keamanan ataupun integritas di dalam data yang sudah dimiliki tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah rumah sakit ini juga harus menerapkan proses secara proaktif untuk melakukan penjaminan mutu melalui audit mutu terhadap sistem informasi rumah sakit. Nah, ini termasuk juga sistem elektronik rekam medis. Jadi ini juga sangat penting sekali untuk dilakukan penjaminan mutu. Nah, ini adalah elemen penilaian di dalam Lister 2.1 ya, tidak hanya kita melihat saja, tetapi juga harus melakukan wawancara terhadap bagaimana sih sebenarnya bukti-bukti yang sudah diberikan terkait dengan proses untuk memastikan bahwa data tersebut adalah bersifat kerahasiaan yang harus benar-benar dijaga, termasuk juga keamanan dan integritas data, dan juga sudah ada bukti bahwa penerapan pemberian akses itu dilakukan kepada staf yang berwenang. Tentu ini juga akan melalui wawancara bersama tim IT atau tim dari staf rekam medis termasuk juga para profesional pemberi asuhan. Selanjutnya bukti yang lain ya terkait dengan bagaimana untuk melakukan pemantauan kepatuhan terhadap memegang teguh rahasia keamanan dan juga integritas. Kemudian di dalam Mister 2.2 ya elemen penilaiannya adalah dari data informasi tersebut disimpan, kita harus melihat bagaimana penyimpanan data rekaman tersebut, kemudian softwarenya bagaimana atau hardware-nya seperti apa, dan juga tanda peringatan hak akses tersebut bahwa ini terbatas seperti apa kita lihat, kemudian juga password ya atau ketika akan masuk atau ruangan tersebut harus dalam kondisi terkunci ya terkait dengan ketersediaan hal-hal yang bisa menjamin keamanan, ya misalnya APAR atau alat pemantauan suhu, kelembapan, CCTV, backup server seperti apa, dan juga penanganan petir dan seterusnya, sehingga ini tentu akan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Yang tidak kalah penting adalah tentang bukti hasil pemantauan. Jadi kita lihat ya, pemantauan dan evaluasi seperti apa, kita lihat dokumen buktinya. Termasuk juga kalau sudah dilakukan adanya upaya perbaikan, maka kita juga akan lihat kembali tentang bukti tindakan perbaikan. Nah, yang kedua atau selanjutnya adalah tentang pengelolaan dokumen. Di dalam pengelolaan dokumen diatur pada standar Mister 3, di mana rumah sakit menerapkan proses pengelolaan dokumen termasuk kebijakan, pedoman, prosedur, dan juga program kerja secara konsisten dan seragam. Jadi poinnya adalah secara konsisten dan seragam. Nah, maksud dan tujuan dalam Mister 3 ini adalah kebijakan dan juga prosedur tentu ini bertujuan untuk memberikan acuan yang seragam mengenai fungsi klinis dan juga non-klinis di rumah sakit. Sehingga dokumen-dokumen tersebut ya atau di dalam dokumennya disebut sebagai pedoman tata naskah, maka harus mencangkup tentang kunci yang harus mereka penuhi, di mana tentang peninjauan atau persetujuan semua dokumen ya oleh pihak yang berwenang ya sebelum diterbitkan, kemudian proses dan juga frekuensi peninjauan dokumen ya serta persetujuannya ini bagaimana, dan kemudian juga harus pengendalian untuk memastikan bahwa hanya dokumen versi yang terbaru atau terkini dan juga tentu ini yang masih relevan itu yang bisa disampaikan atau yang memang disediakan. Nah, kemudian juga membahas tentang bagaimana mengidentifikasi jika ada perubahan dalam dokumen tersebut, kemudian pemeliharaan terkait dengan identitas dan juga keterbacaan daripada dokumen itu, dan kemudian proses pengelolaan dokumen ya yang berasal dari rumah sakit ya, dokumen eksternalnya ini seperti apa, dan juga penyimpanan dokumen lama ya yang sudah obsolete ini seperti apa, dan kemudian juga mengidentifikasi dan juga pelacakan semua dokumen yang beredar ya di rumah sakit itu, dari mulai misalnya jenisnya, judulnya apa, tanggal terbit kapan, edisi atau revisinya kapan, kemudian jumlah halamannya berapa,
orang-orang yang mengesahkan pada saat penerbitan siapa, dan revisi, misalkan ada revisi itu, revisi keberapa itu harus kita lihat. Sehingga proses-proses yang diterapkan ini tentu akan memudahkan dalam menyusun serta memelihara dokumen-dokumen ya, termasuk dari kebijakan, prosedur, ataupun program kerja. Nah, di dalam dokumen internal rumah sakit, maka ini terdiri dari regulasi ya, dan juga dokumen pelaksanaan. Maka terdapat beberapa tingkat dokumen internal, yaitu dokumen di tingkat pemilik atau korporasi, kemudian dokumen di tingkat rumah sakit, ada dokumen di tingkat unit kerja. Seperti contoh dokumen di unit kerja tentang kebijakan baik klinis maupun non klinis seperti apa, kemudian pedoman pengorganisasian, pedoman pelayanan, ada standar operasional prosedur atau standar prosedur operasional, kemudian juga harus ada program kerja, unit kerja yang sifatnya adalah tahunan. Nah, ini dari elemen penilaian Mister MIP 3 ya. Jadi tidak hanya regulasi ada, tetapi harus kita lihat apakah poin A sampai H tadi di dalam maksud dan tujuan itu tercover semua atau tidak. Jadi kita lihat, kemudian bukti dokumen tersebut atau pedoman yang ada sesuai dengan tata naskah tersebut, bagaimana penerapannya, apakah seragam atau tidak, kemudian bukti-bukti dokumen internal itu harus kita lihat, tentu akan mengacu pada maksud dan tujuan. Nah, selanjutnya pada standar Mister 4, bahwa kebutuhan data dan juga informasi dari pihak dalam dan juga luar rumah sakit ini dipenuhi secara tepat waktu, tentu dalam format yang memenuhi harapan pelanggan ya, dan dengan frekuensi yang diinginkan. Nah, maksud di dalam standar ini adalah bahwa penyebaran data dan juga informasi untuk memenuhi kebutuhan pihak di dalam dan juga di luar rumah sakit ini merupakan aspek yang sangat penting dari manajemen informasi. Oleh karena itu, rumah sakit menetapkan mekanisme untuk melakukan penyebaran data secara internal dan eksternal. Jadi kalau internal seperti tadi kita bahas di atas ya, siapa saja ya dari PPA yang merawat pasien itu, termasuk dokter, perawat, dietitian, apoteker, dan juga staf klinis lainnya yang memerlukan akses sehingga informasi yang terbaru itu bisa kita tuangkan di dalam dokumen rekam medis. Nah, bagaimana kalau secara eksternal? Secara eksternal, bahwa rumah sakit dapat memberikan data dan juga informasi kepada Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan juga sumber daya manusia kesehatan, ya misalkan ada dokter, perawat tentu, dan juga layanan-layanan di luar kesehatan, tentu ini sesuai dengan permintaan ya, bahwa itu memang diperlukan dan juga diizinkan oleh rumah sakit. Sehingga yang menjadi perhatian juga bahwa format dan juga kerangka waktu ini untuk menyebarkan data ataupun informasi ini juga dirancang ya, atau dibentuk sesuai harapan pengguna ya. Tentu ini menjadi hal-hal yang diperhatikan karena ini sangat penting sekali. Nah, ini ada beberapa contoh di dalam standar ya, bahwa penyebaran informasi yang memenuhi harapan pengguna atau harapan pelanggan itu seperti apa ya, bahwa pelaporan seperti kita sudah menggunakan ya RS online Kementerian Kesehatan, kemudian data kunjungan rumah sakit ini masuk dalam indikator ya, termasuk juga morbiditas, mortalitas ada, atau kasus-kasus 10 penyakit terbesar baik dirawat inap dan juga rawat jalan, dan menggunakan kode diagnosis yang sekarang kita gunakan yang menggunakan ICD-10 dan juga aplikasi di dalam SIRS online. Kemudian juga harus memberikan data dan informasi spesifik, tentu ini sesuai dengan kebutuhan, kemudian menyediakan laporan dan juga frekuensi ya terkait dengan apa yang diperlukan oleh staf ataupun rumah sakit, menyediakan data-data informasi dalam format yang memudahkan sehingga data tersebut bisa digunakan lebih mudah atau bisa mudah dipelajari atau bisa diterima melalui informasi data ini. Dan kemudian juga menghubungkan sumber data dengan informasi, dan yang terakhir adalah menginterpretasi atau bagaimana kalau misalkan ada data itu perlu dilakukan klarifikasi. Nah, berikut adalah elemen penilaian ya, ada dari bukti dokumen, kita bisa lihat apakah sesuai tepat waktu, sesuai dengan formatnya, dan format itu seragam atau tidak, bagaimana kesesuaiannya, kemudian dokumen bukti yang lain, ya ini yang harus kita lihat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya tentang rekam medis elektronik pasien. Nah, diatur pada standar Mister MIP 5 bahwa rumah sakit menetapkan penyelenggaraan dan
pengelolaan rekam medis elektronik ini terkait asuhan pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud di dalam standar ini adalah bahwa penyelenggaraan rekam medis elektronik ini merupakan suatu proses. Kalau kita bicara proses, artinya banyak sekali kegiatan ya, dimulai dari registrasi pasien, kemudian pendistribusian data rekam medis elektronik tersebut, kemudian pengisian informasi klinis, pengolahan informasi rekam medis elektronik, penginputan data ya untuk klaim biaya, kemudian pembiayaan rekam medis elektronik, kemudian penjamin mutu sampai dengan bagaimana transfer isi rekam medis elektronik tersebut untuk kepentingan jika pasien itu memang akan ditransfer. Nah, kemudian proses ini tentu harus dilanjutkan ya sampai pasien itu misalkan pulang, dirujuk atau bahkan pasien itu meninggal. Nah, di dalam kegiatan ini tentu harus diperhatikan ya dari mulai penerimaan pasien, assembling ya, analisis, coding, indexing, penyimpanan, pelaporan dan sampai juga tahap pemusnahan. Sehingga rumah sakit harus menetapkan ya unit yang mengelola sistem rekam medis secara tepat, kemudian bernilai dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu bahwa informasi kesehatan di dalam rekam medis ini harus menjamin keamanan dan juga kerahasiaan ya ditetapkan atau ditentukan dalam 3 tempat, yaitu server yang di dalam rumah sakit itu sendiri, kemudian salinan atau backup data yang sifatnya rutin, kemudian data yang sifatnya virtual atau cloud, dan juga salinan atau backup data yang ada di luar rumah sakit. Ini untuk menjaga keamanan dari data-data yang dimiliki oleh rumah sakit. Sehingga kita semua melihat dari parameter elemen penilaian di dalam Disdikbud 5, yaitu dari regulasinya seperti apa ya ketika menetapkan pedoman pelayanan tadi, kemudian regulasinya juga terkait dengan rumah sakit harus menetapkan unit yang menyelenggarakan rekam medis ini ya, satu orang yang kompeten, maka kita lihat dan juga harus ada SK penunjukan ya bahwa orang tersebut memang kompeten. Tentu ini kalau kita bicara kompeten artinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian dokumen-dokumen bukti juga harus kita lihat bahwa penerapan penyelenggaraan rekam medis ini sejak pasien masuk tadi ya registrasi atau penerimaan sampai pasien ini pulang, dirujuk ataupun meninggal, dan juga harus ada dokumen bukti terkait dengan audit pengelolaan rekam medis elektronik bahwa ini menjamin keamanan dan juga kerahasiaan. Nah, selanjutnya pada Disdikbud 6 bahwa setiap pasien memiliki rekam medis terstandar dan juga format yang seragam, dan ini harus selalu diperbarui dan diisi sesuai dengan ketetapan rumah sakit dalam tata cara pengisian rekam medis. Jadi ini sangat jelas sekali bahwa di dalam penjelasan pada standar ini adalah setiap pasien memiliki rekam medis. Jadi setiap pasien harus punya ya, yang merupakan sumber informasi utama mengenai proses asuhan dan juga perkembangan pasien serta media komunikasi yang sangat penting. Tentu ini yang harus diperhatikan adalah bahwa harus selalu dievaluasi dan juga diperbarui sesuai dengan kebutuhan di dalam pelayanan pasien. Sehingga rekam medis pasien itu dipastikan juga harus tersedia selama pemberian asuhan ya, baik di rawat inap, rawat jalan maupun di gawat darurat. Nah, di dalam maksud dan tujuan juga dijelaskan bahwa rumah sakit harus memiliki standar formulir rekam medis sebagai acuan bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan lain ya, profesional pemberi asuhan di dalam memberikan pelayanan, dan format tersebut harus dilakukan evaluasi di dalam proses penerapannya. Nah, ini adalah elemen penilaian pada Disdikbud 6 bahwa harus dilihat, kalau ada bukti berarti kita harus lihat bukti tersebut, kita observasi ya, termasuk penomoran rekam medis itu hanya satu saja sesuai dengan sistem penomoran yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Kemudian kita juga lihat lagi di dalam rekam medis rawat inap, rawat jalan dan juga IGD ya, ini juga kita lihat bagaimana bukti rekam medis tersebut. Kemudian juga
ketika dilakukan evaluasi, maka juga harus ada bukti formulir tersebut telah dilakukan evaluasi untuk dilakukan pembaruan. Nah, selanjutnya pada standar MISTER 7, bahwa rumah sakit menetapkan informasi yang akan dimuat itu pada rekam medis. Nah, maksudnya adalah bahwa rumah sakit menetapkan data dan informasi spesifik yang dicatat di dalam rekam medis pasien untuk melakukan dari mulai pengkajian dan juga untuk mendapatkan pengobatan maupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para profesional pemberi asuhan sebagai pasien yang tidak hanya dirawat inap saja, tetapi juga rawat jalan dan juga di gawat darurat. Nah, selanjutnya bahwa ketetapan ini tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, bahwa informasi tersebut harus memadai, yaitu mencakup dari mengidentifikasi pasien, mendukung atau dukungan terkait kegiatan-kegiatan untuk melakukan diagnosis, kemudian justifikasi atau apa dasar pemberian pengobatan, dan juga mendokumentasikan hasil pemeriksaan penunjang dan juga hasil pengobatannya, kemudian memuat ringkasan pasien pulang atau discharge summary, dan juga meningkatkan kesinambungan pelayanan di antara para profesional pemberi asuhan. Ini adalah elemen penilaian pada MISTER 7, ya, tidak hanya bukti dokumen saja, tetapi juga harus dilakukan observasi, ya, atau kita melakukan observasi pada saat kita memastikan elemen penilaian ini sudah bisa terpenuhi. Kita menginjak pada MISTER 8, di mana MISTER 8 ini adalah setiap catatan atau entry pada rekam medis pasien mencantumkan identitas profesional pemberi asuhan yang menulis. Jadi kita yang menulis harus ada identitas kita, dan juga kapan mencatat tersebut ditulis di dalam rekam medis elektronik. Nah, kemudian maksud dan tujuannya adalah bahwa semua rumah sakit memastikan setiap catatan di dalam rekam medis dapat diidentifikasi dengan tepat, di mana setiap pengisian rekam medis ditulis tanggal, jam, serta identitas PPA. Nah, ini berupa nama jelas dan tanda tangan atau paraf. Sehingga rumah sakit menetapkan proses pembenaran ataupun koreksi, ya, terhadap kesalahan penulisan atau catatan di dalam rekam medis. Nah, selanjutnya ini juga dilakukan pemantauan dan juga evaluasi terhadap penulisan ataupun identitas, tanggal, dan juga waktu penulisan catatan tersebut di dalam rekam medis, serta bagaimana cara melakukan koreksi ketika ada catatan-catatan atau penulisan yang salah. Ini elemen penilaiannya adalah PPA mencantumkan identitas lengkap, ya, di dalam bukti rekam medis tadi, kemudian tanggal waktu, kita lihat tanggalnya, waktunya, jam, jadi ada jam, tanggal, waktu itu termasuk juga jam, ya, itu harus kita tuliskan. Kemudian kebijakan terkait dengan prosedur kalau terjadi koreksi seperti apa, harus ada kebijakannya, baik rekam medis yang sifatnya elektronik maupun non-elektronik, dan juga ketika sudah dilakukan, maka dalam pemantauan ini juga harus ada dokumen bukti, ya, dokumen bukti itu dievaluasi atau direview kembali, dan juga harus ada bukti bahwa ini ketika koreksi direview, maka tindak lanjutnya itu seperti apa. Ini juga harus kita lihat dokumen buktinya. Kita menginjak pada standar MISTER 9. Di dalam MISTER 9 bahwa rumah sakit menggunakan kode diagnosis, kode prosedur, penggunaan simbol, dan juga singkatan baku yang seragam dan terstandar. Nah, maksud dan tujuannya adalah bahwa rumah sakit harus menetapkan daftar penggunaan kode, simbol, singkatan semua, ya, yang mana harus dilakukan atau digunakan di rumah sakit. Nah, prinsip tentu di dalam kode di rekam medis elektronik ini menggunakan ICD-10 dan juga kode penyakit, dan juga ICD-9, ya, CM untuk kode tindakan. Nah, ini tentu sudah masuk di dalam pembahasan nanti ketika akan menjadi sebuah kebijakan atau regulasi. Nah, selanjutnya maksud dan tujuannya juga bahwa penggunaan kode simbol ataupun singkatan yang standar tadi tentu itu akan berguna untuk mencegah jika terjadi kesalahan komunikasi atau kesalahan pada pemberian asuhan pada pasien. Sehingga penggunaan singkatan yang baku dan juga seragam
ini menunjukkan bahwa singkatan, kode, simbol yang digunakan itu mempunyai satu arti atau mana yang memang digunakan berlaku di lingkungan rumah sakit kita. Jadi tidak sama kode itu di rumah sakit A sama dengan rumah sakit B. Jadi sesuai dengan kebijakan di rumah sakit tersebut. Nah, ini elemen penilaian dari Mister Big 9 ya. Regulasinya penetapan tadi harus ada dalam bentuk regulasi. Kemudian ketika dilakukan maka juga harus dievaluasi, maka harus ada dokumen bukti evaluasi terkait dengan penggunaan kode diagnosis, kode prosedur atau singkatan ya. Kita ingat kalau survei itu kadang-kadang melihat tulisannya nih apa, ada nggak kita cek di dalam apa namanya daftar singkatan. Nah, ini juga tentu kita perhatikan juga apakah ini memang sudah juga dilakukan perbaikan ya terhadap dokumen-dokumen ini harus kita lihat. Nah, di dalam Mister MIG 10 ya menyatakan bahwa rumah sakit menjamin keamanan, kerahasiaan, dan juga kepemilikan rekam medis serta privasi pasien. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa rekam medis adalah pusat informasi yang digunakan untuk tujuan klinis, penelitian, bukti hukum, administrasi, dan juga keuangan, sehingga harus dibatasi aksesibilitasnya. Jadi nggak semua orang bisa mengakses ini, sehingga Manajemen rumah sakit bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, pemalsuan dan atau juga penggunaan oleh orang-orang yang tidak sesuai. Nah, ini menjadi perhatian sehingga rekam medis kembali lagi merupakan suatu alat komunikasi yang mendukung pengambilan keputusan klinis dan juga koordinasi pelayanan, evaluasi mutu, dan juga ketepatan di dalam perawatan pasien, termasuk juga penelitian ataupun perlindungan hukum, pendidikan, dan juga akreditasi tentunya, ya ini selama proses manajemen, sehingga harus diisi ya, ini lengkap, sehingga orang yang mengisi tersebut betul-betul dijamin dari otentifikasinya atau validitasnya. Jadi memang betul-betul sesuai, tepat, dan orangnya pun juga sesuai. Jadi hanya yang memiliki akses saja. Kemudian untuk menjaga kerahasiaan, bahwa rumah sakit memastikan individu yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tersebut. Jadi memang yang memegang rahasia adalah ya orang yang punya hak akses. Nah, selain itu juga keamanan dan juga kerahasiaan, maka ini perlu dibutuhkan privasi ya, sehingga orang tersebut memang menjamin dirinya adalah memiliki otonomi ya, jadi hanya saya saja, sehingga saya punya hak dan juga saya juga harus bisa menyimpan data ataupun informasi tersebut, sehingga ini sangat penting sekali bahwa hanya diketahui oleh kita sendiri atau yang punya akses ini, dan juga kita tidak bisa memberikan hak akses itu kepada orang lain. Tentu ini akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka di dalam elemen penilaiannya adalah tidak hanya regulasi saja, kembali lagi sama seperti yang lainnya ya, ada bukti dokumennya seperti apa untuk menjaga bahwa ini otentifikasi itu dilakukan, keamanan, kerahasiaan itu juga dijaga. Kemudian kita menginjak pada Mister Mix 11. Di dalam Mister Mix 11 bahwa rumah sakit mengatur lama penyimpanan rekam medis, data, dan juga informasi pasien. Nah, maksud dan tujuan di dalam standar ini adalah rumah sakit menentukan jangka waktu penyimpanan rekam medis dan juga data dan juga informasi lainnya terkait pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tentu ini untuk mendukung asuhan pasien dan juga manajemen, termasuk juga dokumentasi yang sah secara hukum, serta pendidikan dan penelitian. Sehingga rumah sakit bertanggung jawab terhadap keamanan dan kerahasiaan data rekam medis selama proses penyimpanan sampai dengan pemusnahan. Ya. Jadi poinnya dari penyimpanan sampai pemusnahan harus dijaga keamanannya. Nah, penetapan dari jangka waktu penyimpanan rekam medis tentu ini ditentukan atas dasar nilai manfaat dari setiap rekam medis yang dimiliki. Tentu ini secara konsisten dan juga kerahasiaannya seperti apa, tentu ini juga akan menjamin bahwa keabsahan daripada informasi tersebut. Nah, di dalam standar ini juga disebutkan
Jika waktu penyimpanan sudah habis, maka rekam medis serta data ataupun informasi terkait dengan pasien, maka ini dimusnahkan tentu sesuai dengan prosedur dan juga tindakan-tindakan yang tentu tidak membahayakan baik keamanan maupun kerahasiaan. Ini mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tentu rumah sakit juga harus menetapkan dokumen, data, ataupun informasi terkait tentang pasien yang memiliki nilai guna atau bermanfaat sehingga itu bisa disimpan secara permanen. Jadi ada pengecualian juga ya. Ada yang dimusnahkan, tetapi kalau memang itu harus permanen disimpan, maka batas waktu sesuai dengan kebijakan tadi, maka ini dianggap permanen, maka itu tetap juga harus diamankan. Ini elemen penilaiannya ya, regulasinya harus memastikan jangka waktu penyimpanan data ataupun informasi tersebut, kemudian prosedur pemusnahannya seperti apa, ini harus kita lihat juga, kemudian bukti dokumen pelaksanaan, kalau terjadi pemusnahan maka harus ada berita acara pemusnahan, kemudian bukti data atau informasi itu tentang pasien yang memang masih disimpan secara permanen, ya itu juga harus kita lihat karena di kebijakannya tadi misalnya ada, kita menginjak pada Mr. MIP 12 bahwa di dalam upaya perbaikan kinerja, maka rumah sakit secara teratur melakukan evaluasi atau pengkajian rekam medis. Jadi rekam medis kita juga perlu kaji, Bapak Ibu. Nah, maksud dan tujuan di dalam Mr. MIP 12 adalah setiap rumah sakit sudah menetapkan isi dan format rekam medis pasien dan mempunyai proses untuk melakukan pengkajian terhadap isi dan kelengkapan berkas rekam medis. Nah, proses tersebut tentu merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kinerja rumah sakit yang dilaksanakan secara berkala. Di pengkajian rekam medis ini didasarkan pada sampel ya yang mewakili PPA yang kemudian akan memberikan pelayanan sesuai jenis pelayanan yang diberikan ya. Jadi unit-unit apa tentu ini akan menyesuaikan. Jadi tidak akan sama rekam medis satu tempat unit digunakan di tempat yang lain. Jadi ini akan menyesuaikan kebutuhan di unit. Nah, selanjutnya proses pengkajian dilakukan oleh komite atau tim rekam medis. Ini melibatkan tenaga medis, keperawatan, kemudian serta PPA lainnya yang relevan dan juga mempunyai otorisasi untuk mengisi rekam medis pasien. Nah, pengkajian ini tentu berfokus pada ketepatan waktu, kemudian kelengkapan, keterbacaan, keabsahan, dan juga ketentuan lain ya seperti informasi klinis yang ditetapkan oleh rumah sakit. Sehingga di dalam pengkajian rekam medis di rumah sakit tentu dilakukan oleh dilakukan pada pasien atau rekam medis pasien yang memang sedang dalam perawatan atau pasien yang sudah pulang. Jadi hasil pengkajian ini dilaporkan secara berkala kepada pimpinan rumah sakit dan selanjutnya dibuat upaya perbaikan. Standar di dalam Mr. MIP 12, maka elemen penilainya adalah melihat regulasinya seperti apa, penetapan tadi ya, kalau menentukan dari komite atau tim rekam medis, maka harus dilihat di dalam penetapan tersebut atau SK tersebut ya harus ada uraian tugasnya, tanggung jawabnya apa, sampai batas kewenangannya di mana. Kemudian di dalam melakukan pengkajian terhadap rekam medis pasien, maka ini juga harus kita lihat bukti pengkajian rekam medis tersebut, termasuk juga ketika menggunakan sampel ya, sampelnya ini berapa ya terhadap pasien atau rekam medis pasien yang kita bisa lihat selama proses masih dalam perawatan atau pasien yang sudah pulang. Jadi kita lihat ya review terhadap rekam medis baik yang pasien pulang ataupun pasien memang masih dalam proses perawatan. Nah, elemen penilaian selanjutnya tentang fokus pengkajian ya ini juga harus dilihat bukti dokumennya, keterbacaan, kelengkapan dan semua ini kita lihat bukti ya seperti apa. Kemudian
untuk pengkajian dia dilakukan oleh tim ya atau komite rekamedis tersebut, ini harus dilaporkan pada pimpinan, sehingga ketika sudah memberikan bukti dokumen pengkajian, maka tindak lanjutnya seperti apa, ini kita juga perlu lihat buktinya. Artinya pengkajian itu memang harus dilakukan tindak lanjut dari hasil review tadi. Nah, selanjutnya tentang teknologi informasi kesehatan di pelayanan kesehatan. Di dalam poin teknologi informasi ini diatur pada standar MISTER 13, di mana rumah sakit menerapkan sistem teknologi informasi kesehatan di pelayanan kesehatan untuk mengelola data dan juga informasi klinis serta non-klinis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga maksud dan tujuan pada standar ini adalah bahwa sistem teknologi informasi di pelayanan kesehatan ini merupakan seperangkat tatanan yang meliputi data, kemudian informasi, ada indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan juga sumber daya manusia yang berkaitan ya, dan juga dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan dan juga pembangunan kesehatan. Tentu untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka dalam pencapaian sistem informasi kesehatan ini diperlukan sistem informasi manajemen rumah sakit, ini akan menjadi media berupa bagaimana sistem teknologi informasi komunikasi tersebut ini harus bisa mengintegrasikan seluruh alur pelayanan yang ada di rumah sakit. Nah, ini bisa dikoordinasikan dalam bentuk bagaimana jaringan koordinasi, bagaimana metode pengumpulan datanya atau pelaporannya seperti apa, dan juga prosedur-prosedur administrasi untuk memperoleh data informasi itu bisa segera diperoleh dan juga tentu akan akurat ya informasi tersebut. Nah, di dalam pengembangan sistem informasi kesehatan tersebut, maka rumah sakit harus mampu meningkatkan dan juga mendukung proses pelayanan kesehatan. Nah, ini mencakup dari kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan efisiensi, kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan secara operasional. Kemudian kecepatan untuk mengambil keputusan dan juga akurasi dan kecepatan identifikasi masalah dan juga kemudahan dalam penyusunan strategi di dalam pelaksanaan ministerial. Yang terakhir adalah budaya kerja. Budaya kerja termasuk juga transparansi, kemudian koordinasi antar unit, pemahaman sistem, dan juga pengurangan biaya administrasi di dalam pelaksanaan organisasi. Nah, jika sistem informasi kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan operasional untuk mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, maka ini dibutuhkan pengembangan sistem informasi kesehatan tersebut untuk lebih optimal dengan memperhatikan tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diharapkan bahwa sistem informasi rumah sakit ini harus dikelola secara efektif, komprehensif, dan juga terintegrasi. Nah, individu yang mengawasi sistem informasi kesehatan ini bertanggung jawab atas hal-hal berikut. Ya, pertama adalah merekomendasikan ruangan, peralatan, dan juga teknologi, termasuk sumber daya lain yang diperlukan ya, ini seperti apa sehingga sistem teknologi informasi itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian mengkoordinasikan dan juga melakukan kegiatan pengkajian risiko untuk menilai risiko keamanan informasi, kemudian memprioritaskan risiko tersebut dan juga mengidentifikasi untuk perbaikan. Kemudian memastikan bahwa staf di rumah sakit itu sudah terlatih ya tentang bagaimana keamanan informasi dan juga kebijakan serta prosedur yang terbaru. Selanjutnya mengidentifikasi pengukuran untuk menilai efektivitas dari sistem rekam medis elektronik bagi staf dan juga pasien. Sehingga di dalam standar MISTER 13, maka elemen penilainya adalah mencakup penetapan regulasi, artinya kita lihat
berdasarkan keputusan pimpinan ditetapkan. Kemudian rumah sakit juga harus menerapkan sistem informasi rumah sakit tadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, artinya ada bukti penetapan sistem informasi itu sesuai. Kemudian bahwa rumah sakit juga menetapkan unit yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan SIM-RS, ya ini tentu dipimpin oleh staf yang kompeten, artinya kita mesti melihat aturan yang mana yang kita lihat, kemudian ada SK terkait tentang tugas dan tanggung jawab ataupun wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam elemen penilaian selanjutnya ya tentang data informasi klinis dan non klinis, ini juga kita lihat bukti data tersebut. Kemudian jika dilakukan penilaian, maka kita juga harus melihat dokumen-dokumen bagaimana penerapan penilaian itu seefektif apa, dan kemudian rencana tindak lanjutnya bagaimana, dan tidak kalah penting maka kita juga harus cross check dengan menggunakan metode wawancara ya, baik pada pimpinan rumah sakit maupun pada staf di IT tersebut. Kita menginjak pada Mr. MIG 13.1 bahwa rumah sakit mengembangkan, memelihara, dan menguji program untuk mengatasi waktu henti atau downtime dari sistem data, baik yang terencana maupun yang tidak terencana. Jadi downtime-nya ada yang terencana, ada yang tidak terencana. Nah, maksud dan tujuan di dalam Mr. MIG 13.1 adalah bahwa sistem data itu merupakan bagian yang terpenting dalam pemberian perawatan atau pelayanan pasien yang aman dan bermutu. Sehingga terjadinya interupsi dan juga kegagalan dalam sistem data ini merupakan suatu kejadian yang tidak bisa dihindari, ya. Sehingga interupsi ini sering kita gunakan istilah downtime, maka bagaimana untuk mengatur itu baik yang terencana maupun yang tidak terencana, sehingga waktu henti tersebut baik direncanakan atau tidak direncanakan ini dapat mempengaruhi sistem atau hanya mempengaruhi satu aplikasi saja. Jadi ini kita lihat ya, sehingga poin penting adalah komunikasi, karena komunikasi ini merupakan elemen yang penting ya dari strategi agar berkesinambungan pelayanan itu tetap berjalan selama ada waktu henti atau selama ada downtime. Nah, di dalam standar ini juga harus perhatikan tentang pemberitahuan tentang waktu downtime tersebut ya yang direncanakan. Nah, mungkin ini bisa dilakukan dari mulai persiapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa operasional ya operasional pelayanan ini dapat berlanjut dengan cara yang aman dan efektif. Sehingga rumah sakit memiliki suatu perencanaan untuk mengatasi downtime tersebut ya, baik yang terencana maupun yang tidak terencana. Tentu ini juga perlu melatih staf ya tentang prosedur alternatif seperti apa, kemudian menguji program ya pengelolaan sistem gawat darurat ini, kemudian melakukan pencadangan data terjadwal ini tentu harus dilakukan secara teratur, dan juga untuk perlu melakukan menguji dari prosedur pemulihan data. Nah, di dalam Mr. 13.1 maka elemen penilainya adalah kita lihat di dalam poin ini bahwa rumah sakit harus menetapkan prosedur jika terjadi downtime ya untuk mengatasi masalah pelayanan tadi, dan juga pelatihan atau staf itu harus dilatih untuk memahami perannya seperti apa dan harus bagaimana dalam proses waktu downtime tersebut ya, sehingga harus sudah direncanakan, sehingga kita harus melihat bukti dokumen ya, dan kemudian juga harus melakukan wawancara. Nah, selanjutnya kita lihat juga bahwa rumah sakit ini melakukan evaluasi, artinya kita lihat bukti evaluasinya, dan ketika sudah dievaluasi maka rencana tindak lanjut apa yang dilakukan ketika terjadi downtime. Demikian Prof, Dokter, Bapak Ibu sekalian dari standar Mr. MIG yang telah kita simak bersama ya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di sini. Saya kembalikan layar kepada Pak Nugroho. Baik, terima kasih Bu. Ya, sangat menarik sekali materinya, di mana manajemen
apa medis ini memang sangat dibutuhkan sekali Bu ya, sangat penting, sangat Iya, ya seperti tadi saya menggarisbawahi sistem data itu bagian dari terpenting dari sebuah pelayanan gitu kan artinya. betul. Kita di Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan. Saya lihat di sini sudah ada beberapa yang raise hand, tapi dari tadi raise hand-nya sudah dari sejak awal nih. Mungkin saya bacakan Ya, di pertanyaan yang ada di ya, baik. ini dulu Bu ya. The share answer ini Ya, kayaknya. Izin bertanya Bu Elis terkait dokumen klinis dan non-klinis dalam app Mister Mic 3, sebaiknya dokumen apa saja yang bisa kita masukkan untuk pemenuhan standar tersebut? Ada beberapa pertanyaan Bu, mungkin mau langsung ya, dijawab aja atau seperti apa Bu? baik. Ya, Langsung kita jawab aja kali ya, Pak, ya, untuk bisa boleh Pak. saya bisa Silakan Bu. lihat ya, Hmm. supaya nanti bisa cepat kali ya. Nah, ini bisa ketiga ini ya, Pak Hermawan ya. Rumah sakit diwajibkan memiliki panduan tata naskah gitu ya. Tata naskah yang mengatur klasifikasi dan juga pengelolaan dokumen jika mengacu pada PMK 20 tahun 2004, maka tata naskah itu ada naskah dinas, arahan, atau tidak korespondensi naskah dinas khusus. Sementara itu, dalam sistem akreditasi rumah sakit, dokumen internal ini dibagi 3 tingkatan tadi ya, ada tingkat pemilik gitu ya. Nih, nah pertanyaannya adalah bagaimana cara menyelaraskan ya klasifikasi atau aturan naskah tersebut di PMK 20 tahun 2024 dengan struktur dokumentasi pada Mister Mick gitu ya, agar tidak terjadi tumpang tindih ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Herman ya. Jadi artinya kita kembali lagi pada regulasi ya, standarnya tadi ya. Jadi artinya tata naskah tersebut harus dimasukkan di dalam suatu pedoman di rumah sakit atau pedoman tata naskah, sehingga itu yang harus dipenuhi. Jadi karena kan kalau di dalam standar tadi kan naskahnya, pedoman tata naskahnya dari pimpinan unit gitu kan atau pihak pemilik, maka itu bisa dikelompokkan. Nah, ini terkait dengan jenis tata naskah atau konten atau isi dari tata naskah tersebut. Nah, misalkan dalam tata naskah itu kan ada yang nota dinas, arahan, dokumen, tidak apa-apa, karena itu adalah teknis bagaimana mengimplementasikan pedoman tersebut. Nah, maksud saya di sini bahwa misalnya ada kebijakan yang dibuat atau memang diketahui oleh pimpinan, maka kebijakan tersebut bagaimana untuk bisa dilaksanakan. Pasti akan menggunakan, oh ini nota dinas, arahan, ataupun ini langsung disposisi seperti itu. Jadi nggak apa-apa Pak, ya. Jadi dikombinasikan saja karena itu secara teknis. Tapi semua itu harus dilakukan secara uh, apa namanya sama gitu loh. Jadi metodenya seperti apa? Jadi rumah sakit harus sudah menentukan. Saya rasa bisa terjawab ya. Kita lanjut saja. Bertanya bagaimana implementasi tanda tangan elektronik ya di e-Rekamedik dan bukti pasien ataupun semua ya. Bagaimana buktinya? Nah, ini hal yang sangat menarik sekali ya. Memang kalau kita lihat itu di rumah sakit sudah ada yang menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, tentu kalau tanda tangan elektronik, nah ini teman-teman yang dari IT akan melihat ya atau mendevelop ya. Kalau dari kita sendiri kan sudah diatur dengan TTE ya, tapi untuk pasien tidak bisa. Nah, itu ada beberapa rumah sakit yang sudah mengembangkan tersebut ya, tetapi ada juga yang memastikan dengan menanyakan, menginformasi bahwa itu sudah melakukan suatu persetujuan gitu ya. Kalau kalau secara manual kan pasiennya bisa tanda tangan, tapi kalau secara elektronik maka memang memastikan kita bertanya bahwa setuju dan kemudian harus dilakukan dokumentasi seperti itu. Kita melihat lagi ke Bu Maliana. Bagaimana bentuk backup rekamedik di luar rumah sakit dan bagaimana dengan form-form yang harus ditandatangani oleh pasien ya. Saya rasa tadi jawabannya sudah sama ya. Jadi untuk backup rekamedik ini sebenarnya tidak hanya rekamedik ya, rekam data elektronik ya itu harus memiliki backup tadi ya. Yang pertama di internal di rumah sakit ya bisa menggunakan server ya. Server itu tentu kapasiti harus dipertimbangkan atau diperhitungkan dengan beban penggunaan atau kapasiti data tersebut. Maka server dengan kapasitas sekian dan ruangannya terkunci dan seterusnya ada pendingin ya supaya tidak rusak seperti itu. Nah, kedua, sistem backup data di dalam cloud. Cloud itu juga harus ada
Nah, yang terakhir adalah rumah sakit harus memiliki yang areanya memang di luar rumah sakit, jadi jangkauannya lebih jauh ya, ada standarnya ya. Saya mohon maaf tidak secara detail untuk artinya itu jaraknya sekian jauh. Nah, tujuannya apa? Ketika terjadi kerusakan ya, misalkan kita tidak berharap ya ada suatu insiden kebakaran misalnya atau dihack gitu ya, maka itu data masih terselamatkan. Maka dari itu data itu juga harus ada firewall-nya. Nah, itu aturan di dalam sistem digitalisasi atau elektronik ini. Ya, terjawab ya Bu Mulyana ya. Kita masih bisa lanjut ya Pak Nugroho ya. Dari RSU, Dr. Iya, Bu, Syudi. silakan, Baik. Bu. Ya, mohon izin bertanya, untuk penyimpanan RM selain server cadangan juga ada penyimpanan. Oh ya, sudah ini tadi ya, sudah terjawab ya, Bapak Dr. Syudi. Kemudian Ibu Rina, untuk pemusnahan, bila rumah sakit di daerah yang pemusnahan dilakukan di lingkungan rumah sakit, namun jauh dan disaksikan pejabat tinggi di kor korporasi ya, apa ya ini ya, tidak melibatkan KLH. Bagaimana dengan kacamata? Oh, bagaimana kacamata akreditasi ya? Sebenarnya di tahap pemusnahan itu tidak hanya kepentingan akreditasi ya, sudah diatur di dalam apa namanya Permenkes ya. Di situ di Permenkes 24 2022 ya. Standar pemusnahan itu seperti apa sudah ada. Nah, yang harus kita perhatikan adalah waktu kapan kita akan memusnahkan dokumen. Misalkan dokumen rekamedik, rawat inap, ya tentu akan berbeda dengan rawat jalan ya. Rawat inap itu kan 10 tahun bisa ya. Maaf ya, 10 tahun ya, rawat jalan 5 tahun. Tergantung dari kebutuhan atau kasus-kasus pasien itu. Nah, kemudian sistemnya bagaimana? Nah, pemusnahan ini tergantung apakah itu pemusnahan terhadap dokumen atau pemusnahan terhadap obat. Ya, obat-obatnya pun juga beda ya. Misalkan obat narkotik itu juga berbeda. Nah, itu yang kita lihat. Yang terpenting adalah tidak membahayakan ketika misalkan metodenya pembakaran atau dimasukkan insenerator atau di pihak ketiga. Nah, itu bisa. Nah, yang terpenting adalah berita acara pemusnahan ya Ibu Rina Manalu ya. Jadi berita acara pemusnahan itu harus ada. Jadi metodenya siapapun tergantung dari regulasi ya. Misalkan di pemerintah pusat seperti apa, di daerah bagaimana, siapa yang terlibat, dokumen apa yang dimusnahkan, tapi yang terpenting adalah berita acara pemusnahan tersebut. Oke, kita lanjut lagi Ibnu Sina. Ingin bertanya bagaimana prosedur pemusnahan? Oke, tadi sudah dibahas ya. Jawab Kemudian ya. MRCC. Saya Anom dari Rumah Sakit Khusus Kanker Siloam. Bertanya, pada proses MR review, jika kami melakukan proses medical record review menggunakan tools MR review GCI edisi 8, yang di dalamnya sudah termasuk tool standar Mr. Mick, maka bolehkah kami juga menggunakan tool tersebut? Boleh, nggak harus ya. Jadi sebenarnya di Mr. Mick di standar ini ya izin ya. Di GCI kan memang sekarang GCI kan edisi yang baru ya. Di Mr. Mick ini kan memang atau standar Starkes ini kan memang masih menggunakan edisi sebelumnya ya sampai edisi 7 ya. Jadi nggak apa-apa. Prinsipnya kan itu bisa mengakomodir ya review itu dari close medical record review ataupun open itu diatur ya sama ya Bu dari Bu Anom ya jadi nggak apa-apa. Dan satu pertanyaan lagi, jika berkas manual atau kertas yang sudah alih media atau scan, maka berkas manualnya ini bisa dimusnahkan tidak? Jadi begini, ketika kita melakukan scan, sebenarnya scan itu kan harus dimasukkan di dalam rekamedik ya. Kalau misalnya satu sistem kita itu belum misalkan pemeriksaan otomatis masuk di scan ya langsung saja diupload di rekamedik. Nah sehingga kalau kita punya dokumen scan itu nggak perlu tapi dipastikan di dalam rekamedik ada seperti itu misalkan hasil lab ya kan termasuk juga kalau terjadi downtime kan itu harus scan kita masukkan. Nah memastikan bahwa itu bisa dimasukkan. Kedua, kalau dirasa itu tidak perlu lagi, maka kita kembali lagi kepada standar tadi ya, pemusnahan berapa lama sehingga metodenya sama ya dokter atau Bapak Anom ya. Oke. Siti Hajar Sidoarjo. Selamat pagi, saya Rosalia dari RSI Siti Hajar bertanya apa ada panduan atau referensi internasional terkait downtime. Nah, itu di dalam PMK 24 2002 ada tuh downtime-nya ya atau di dalam akreditasi ini ada ya. Downtime itu
Bisa direncanakan, bisa tidak direncanakan. Nah, kalau direncanakan apa saja itu yang harus kita lihat. Misalnya, penyebab downtime itu kan banyak ya. Bisa karena misalnya sistem jaringan internetnya nggak stabil sehingga ngedrop gitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan terjadi error ya atau apa namanya overload itu juga menjadi downtime ya. Atau misalkan listrik mati. Nah, itu bagaimana? Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana rumah sakit bisa memiliki strategi ya sesuai tadi yang sudah kita bahas ya, apa yang direncanakan, apa yang harus dipersiapkan, dan juga bagaimana rumah sakit memastikan ketika terjadi downtime maka harus menggunakan prosedur manual. Tapi setelah downtime sudah teratasi maka harus melakukan penginputan kembali terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya manual seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya sudah ada ya di dalam regulasi tadi diatur pada Permenkes 24 tahun 2022. Kita berlanjut lagi. Ibu Immanuel, Rumah Sakit Immanuel Bandung ya. Selamat pagi, perkenalkan saya Rumah Sakit Immanuel Bandung bertanya terkait dengan hak akses ya, hak akses. Saat rekam medis masih manual, jika ada yang memerlukan berkas rekam medis, dilakukan proses peminjaman baru ya berkas dapat diakses oleh peminjam. Untuk EMR, PPA memiliki hak akses full terhadap EMR pasien walaupun pasien sudah pulang. Apakah pemberian hak akses full tersebut memungkinkan? Nah, Bapak atau Ibu dari Rumah Sakit Immanuel, tadi sudah kita jelaskan di maksud dan tujuannya. Yang memiliki hak akses adalah tergantung dari kebutuhan. Jadi privilege-nya ada. Misalnya, kalau para PPA di rumah sakit, aksesnya seperti apa? Kalau Anda punya hak akses di ruangan di rumah sakit tersebut, tentu ya, misalnya nih, dokter ya pasti pasiennya akan dirawat di mana-mana ya. Ya, berarti dia sepenuhnya bisa melihat pengisian rekam medis ya. Nanti tergantung lagi mau pasiennya yang mana itu tergantung dari klasifikasi pasiennya. Nah, perawat juga demikian. Nah, tapi tentu akan berbeda dengan misalnya yang di manajemen. Dia hanya bisa nggak bisa mengubah ya, dia bisa hanya view saja. Nah, itu juga tergantung. Nah, berdasarkan level. Jadi tidak semua hak akses itu dimiliki oleh semua orang atau kan tadi ada medis, ada non medis. Begitu juga non medis. Non medis nggak bisa memiliki hak akses untuk medis seperti itu. Nah, di manajemen juga demikian. Misalkan untuk pengelola keuangan atau kinerja ya di bagian HRD atau sumber daya manusia, dia punya akses juga untuk melakukan penilaian kinerja atau akses mana yang bisa hanya dimiliki orang-orang tertentu. Jadi artinya kembali lagi bahwa ini adalah privilege terhadap seseorang yang diberikan hak akses. Dan kemudian yang menjadi catatan adalah kita tidak bisa memberikan hak akses tersebut kepada orang lain. Jadi hanya milik kita sendiri. Ya, saya rasa begitu ya sudah bisa terjawab dari Rumah Sakit Immanuel. Primaya, selamat pagi Bu Elis, selamat pagi. Dalam Mister Big 7, poin F terkait peningkatan kesinambungan pelayanan antara PPA, bukti dokumentasi. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, kalau peningkatan kesinambungan ya bukti dokumentasi ada di standar ini SOAP ya, catatan perkembangan integrasi ya berkelanjutan ya, nanti kita bisa lihat di sana. Nah itu sebenarnya tidak hanya di dalam itu saja. Kalau berkesinambungan itu tadi kan pada saat PPA yang memberikan atau melakukan pendokumentasikan ada inisial jelas dan seterusnya ya. Jadi kalau untuk kita PPA sebenarnya bisa melihat semua. Karena ini kan berkelanjutan, makanya swabnya swab dokter, swab perawat, swab yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lain itu akan kelihatan. Jadi di sini sebenarnya tidak membatasi, Mbak. Kalau kita sebagai PPA justru akan melihat ya, sehingga asuhan yang diberikan ke pasien itu memang berkesinambungan. Nah, kadang-kadang rumah sakit tergantung dari pengembangan sistem rekam medik elektroniknya ya. Jadi ada yang misalkan dalam satu satu apa namanya organisasi atau menu yang bisa dilihat langsung atau jika harus melihat di dalam menu yang lain gitu. Tapi itu secara teknis saja ya. Tapi pada prinsipnya ketika kita masih melayani pasien, kita punya akses. Nah, akses maka kita bisa melihat
dokumen-dokumen yang lain. Tetapi kita tidak bisa mengubah, hanya kita melihat. Karena untuk memastikan berkesinambungan dari catatan kita itu seperti apa. Begitu ya. Oke, lanjut ke Budi Medika. Pemusnahan rekam medik cukup rumah sakit. Oh, tadi sudah terjawab ya. Jadi tergantung apa yang akan dimusnahkan gitu loh. Kalau rekam nanti kan ada berita acaranya ya. Tapi di situ adalah pejabat yang berwenang dalam melakukan pemusnahan tersebut. Nggak jelas, anonim ya, harus ada namanya nih ya, harusnya ya. Dalam Mister kelima terkait RME, maka pedoman pelayanan berarti ada dua, pedoman pelayanan instansi rekam medis, pedoman pelayanan instansi, apakah bisa digabungkan Bu? Jadi begini, kalau di pelayanan maka ya pedoman pelayanan, kalau rekam medis kan pelayanan tentang RME ya, jadi nggak boleh ya pisah, karena pelayanan kan unit yang memiliki pelayanan ya, kalau rekam medis dia hanya pedoman atau panduan dalam pengelolaan rekam medik saja. Jadi mohon izin ya, kalau menurut saya sih berbeda ya. Jadi nanti ngebacanya bingung tuh, scrollnya jauh ya. Tentu nggak akan nyambung. Pelayanan itu kan luas ya. Kalau rekam medik khusus, jadi saran saya sih dipisahkan saja gitu ya. Nah, Biar lebih atau kembali memudahkan lagi Bu ya. dilihat, iya, atau dilihat kembali dalam tata naskah. Kalau tata naskahnya udah jelas kok ada panduan, pedoman ini, pedoman pelayanan gitu ya, ada SOP dan seterusnya. Jadi dari standar itu sebenarnya harus sudah terpisah ya. Oke, Pak Arief Sutejo, untuk downtime yang terjadwal, bukti dokumentasi wawancara atau lainnya seperti apa Bu? Untuk downtime tidak terjadwal, buktinya seperti apa? Oke, seperti tadi. Kalau sebenarnya kalau bukti downtime terjadwal dan tidak terjadwal itu sama. Hanya yang beda tuh perencanaannya. Kan kita nggak tahu, misalkan saya lagi nge-zoom begini, ya tiba-tiba mati listrik, gitu kan. Itu kan nggak terencana. Apa yang dilakukan? Maka rumah sakit harus mensosialisasikan. Maka pelayanan harus melakukan pencatatan manual, ya rekam. Jadi formulir manual itu juga harus ada untuk mengantisipasi atau memberikan bukti pada saat downtime. Nah, setelah melakukan manual, maka harus kita scan, kita upload atau kita langsung bisa input. Nah, tentu downtime itu kan berdasarkan waktu ya, kita nggak tahu ya. Kalau mati listrik ada pemberitahuan tanggal sekian akan terjadi downtime. Nah, maka rumah sakit juga harus menyiapkan genset kan gitu ya, agar nggak nulis ya. Bayangkan saja kalau pasiennya di saya pasiennya ribuan tuh ya gimana untuk manual, nanti effort lagi karena standarnya adalah ketika sudah kembali ada pengumuman disampaikan oleh direktur medik bahwa downtime sudah selesai, maka kita harus menginput ulang semua data tadi. Nah, ini yang perlu disiapkan ya, jangan sampai kita waduh, downtime-nya banyak, kerjain banyak, kita input lagi, habis waktu kita lembur mau input data ya. Tentu ini harus dikomunikasikan, ada persiapan ya. Kalau persiapan yang direncanakan yang seperti tadi ya, kita nggak tahu apa yang terjadi ya, kita harus tersosialisasi. Sehingga jangan sampai pada saat ini, iya waktu itu lagi downtime, di mana ya catatannya, apa ya? Nah, tidak seperti itu. Jadi harus memastikan itu tercatat. Oke, Primaya tadi masih ada ya. Bu Eli selamat pagi, selamat pagi. Mister B 3 pelaksanaan downtime sudah ya, sudah menjawab ya. BA pemusnahan tadi juga sudah ya. Melibatkan POM ini tergantung apa yang akan dimusnahkan ya Bapak ya. Kalau misalkan obat ya harus kalau obat yang narkotik ya harus ada dari BPOM ya. Pemusnahan disaksikan, dihitung berapa jumlah, gitu kan ya, jenisnya apa dan seterusnya, ada dokumentasi ya BPOM sama kepolisian ya. Oke, review rekam medik selama pasien dirawat setiap hari atau pada pasien yang sudah pulang. Jadi review ini ada dua, close medical record review atau review terhadap pasien yang udah pulang ya, atau yang belum. Tergantung Bapak akan mengumpulkan berapa sampelnya gitu ya. Jadi tergantung ya. Kalau setiap hari mampu silahkan atau ditentukan dalam 1 bulan berapa tim itu harus menyelesaikan sekian ribu sampel sehingga satu orang akan mendapatkan berapa, waktunya akan menyesuaikan atau ditetapkan, intinya dalam 1 bulan itu ada. Nah, itu teknis ya. Tapi pada prinsipnya sampel yang ditentukan itu harus terpenuhi. Nah, mekanismenya bagaimana supaya ini ya apa namanya tergambarkan dari sampel sehingga nanti menganalisanya itu bisa representatif seperti itu. Dokter Niluh, bertanya Ibu, saya Komite Mutu RSUD Sanjiwani Gianyar.
Mr. B13 bagaimana memastikan staf memahami peran prosedur downtime. Nah, ini tadi apakah nih? Memahami harus ada sosialisasi dan dalam standar tadi sudah jelas ya, dokter ya. Jadi harus sosialisasi. Nah, metode sosialisasi itu tergantung rumah sakit ya, pengembangannya bagaimana ya. Apakah akan tiap unit diundang atau dengan menggunakan media atau dengan supervisi sampling menanya itu tergantung. Tapi pada prinsipnya ya metode sosialisasi itu ada, apakah rapat pimpinan gitu ya untuk bisa ini pentingnya sehingga nanti berjenjang ke level bawah ya. Di sini kan baik tenaga administrasi maupun tenaga hmm, yang secara langsung misalkan PPA kan berjenjang juga ya. Misalkan perawat ada dari bidang perawatan, ada level supervisor, ada kepala ruangan, ada perawat primer gitu. Di manajemen ada kepala unitnya, ada atau manajernya, asisten manajer. Nah, itu berjenjang. Jadi prinsipnya adalah dipastikan bahwa seluruh staf yang ada di rumah sakit memahami apa yang harus dilakukan ketika terjadi downtime seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi Ibu atau Bapak Yohanan ya. Tanya dari Ciputra Hospital, Mister B13. Oke, sama ya. Ini menarik sekali nih Mbak Evi, Pak Nugroho ya, downtime ya. Ya, Oke, terkait downtime ini rupanya sangat sangat betul. eh, Sangat sangat menarik. menarik Bu. Betul. Karena Bu mungkin izin ini di ada ya gimana? silakan Bu. Oke, tinggal sedikit lagi Ini ada nih ya. pertanyaan yang Kita ngejar ya. ya silakan silakan Bu. Biar Iya saya boleh. kebut-kebut Masih ada lagi. yang raise hand Oke. juga Bu. Oke, ini tadi format checklist review. Tadi sudah ya. Sama ya, melihat ini SPO Ya. downtime. Oke, tadi juga sudah. Oke. Udah Sumarjo, Lampung, Arang terkait keberhasilan rekamedik dalam konsultasi. Sebentar, sebentar. Mohon arahan terkait poin menjaga kerahasiaan reka medis terhadap konsultasi kepada DPJP melalui WhatsApp untuk kontinuitas. Nah, sekarang begini, ini di uh, manajemen of information ya, Bu Evi ya udah dibahas ya. Apakah WhatsApp itu menjadi media komunikasi gitu ya di standar itu ya? Rasanya itu nggak termasuk ya, gitu loh. Nah, kalau itu dimasukkan, tapi bagaimana? Karena WhatsApp itu bisa nyebar kemana-mana gitu ya. Kalau itu hanya sebagai apa namanya media ya untuk memberikan informasi dan kemudian nanti akan dijadikan suatu dasar media komunikasi itu menjadi pertimbangan rumah sakit. Tapi dalam hal ini adalah ya kan kita sudah rekam medis elektronik ya. Nah, sistem komunikasi seperti apa gitu. Ya, jadi kalau untuk pasien ya teman-teman bisa membuat catatan perkembangan tadi ada swab ya, kemudian ada juga report ya, laporan kan kita buat di care plan-nya kan buat dokter buat care plan, perawat buat care plan, tenaga kesehatannya juga buat care plan. Sebenarnya media informasi seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalau WhatsApp itu ntar udah dikirim, oh nggak ada. Apalagi nanti kalau menjadi bukti ya, kembali lagi bahwa dokumen bukti itu pedomannya ya sesuai dengan Undang-Undang 17 maka yang disahkan atau yang bisa digunakan adalah menggunakan data-data yang tercatat di dalam rekam medis elektronik seperti itu. Oke. Oke, spesifikasi sama, melanjutkan sebelumnya EMERA penyimpanan berkas manual. Apakah berkas mau oke? Ini tadi sudah 5 tahun ya sesuai dengan regulasinya seperti itu ya 5 tahun rawat jalan rawat inap 10 tahun ya. Oke, saya rasa kesininya sudah sama lagi, pemusnahan juga Sudah sama. Oke, terjawab semua. Baik, terima sudah kasih. terjawab semua. Ya, Mudah-mudahan yang melalui chat sudah terjawab. Ini ada yang raise hand, Bu. Masih ya. ada beberapa yang raise hand ya. Baik, Masih boleh, silahkan. Bu? Boleh ya? Ini Ya, moderator nih. Ya, saya oke, silahkan. masih kita masih ada Saya, waktu saya, beberapa saya menit, izin Bu. minum ya. Mudah-mudahan siap, Bu. Silakan, Bu. Ini ada Bapak Wahyu dari TKSD Lakespri. Silakan Pak Ya, Wahyu, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Silakan Pak. Pak Wahyu. Wahyu, Pak Wahyu pegel angkat tangannya gini terus. Pak Wahyu masih monitor. Atau mungkin dengan
Dokter Darsono dari apa IBS dari RSUD Dokter Darsono. Silakan, Pak. Oh, mungkin sudah terjawab mungkin ya. Ada Ya, yang di chat terjawab ya. room. Ya, Oke. Karena mungkin ada menarik yang di chat sekali ya. room. Ya, silakan. Masih Saya ada bacakan yang... yang di chat room, Bu. Izin Oh, ya bertanya, di saya chatroom. Aulia Oke. dari Oh iya. Rumah Sakit Mandaya Karawang Hmm. tentang pada Mister Mik 8.3 tentang Koreksi regulasi penulisan. penetapan prosedur koreksi penulisan Seperti dalam apa ya? RME Oke. penerapannya seperti apa, Bu? Nah, Oke. silakan, Bu. Baik. Penerapan koreksi ya. Kebayang ya. Kalau manual itu kan dulu kan dicoret, kita tanda tangan atau paraf gitu ya. Nah, kemudian kalau kalau di dalam RME bagaimana koreksinya? Kembali lagi dia bahwa yang melakukan koreksi itu adalah orang yang memiliki hak akses atau privilege tetap pada kita-kita yang diberikan hak akses. Nah, bagaimana mengkoreksi? Ini tergantung apakah koreksi kita itu terkait dengan misalnya ongoing ya, kita masih berlanjut sehingga belum disubmit gitu ya. Misalkan teman-teman perawat ataupun dokter gitu Udah, ya. tapi nggak ada yang jawab. Ini gimana? Oh, double ya. Ya, Misalkan sudah silakan terakhir. selesai. Oh, ternyata kita sadar, oh itu kayaknya nggak benar deh tadi. Nah, itu bagaimana? Rumah sakit menentukan waktu koreksi itu berapa lama. Tapi kalau udah disapit kan nggak bisa dikoreksi lagi. Maka aturannya atau pedoman yang ada, kebijakan rumah sakit, bagaimana ibu dokter bisa lihat lagi. Nah, kita bisa menghubungi, tentu kalau di dalam rekomendasi ini ya berarti ada waktu ke tim IT-nya ya. Kalau di dalam elemen penilaian tadi kan ada staff IT gitu ya. Nah, itu kita bisa minta, tetapi yang menjadi perhatian kita dalam standar adalah waktu koreksi atau sisa yang sudah kita perbaiki itu nggak boleh hilang. Jadi tetap ada, tetap ada tertulis apa koreksinya. Bisa aja tadi, wah saya sudah submit, HB-nya itu pasiennya misalnya 6 gitu ya. Tapi saya nggak ngelihat gitu ya. Salah nulis atau tipu, jempolnya kegedean misalnya gitu kan bisa aja ya. Terus begitu nyadar lagi. Nah, itu kita bisa menghubungin tim ya untuk bisa membuka kembali ya aksesnya seperti apa. Dan itu hanya bisa dilakukan kapan? Berbatas waktu kan ya. Apakah memang masih dalam proses pelayanan atau sebelumnya? Nah, ketika akan melakukan koreksi itu memang harus ada bukti-buktinya. Harus ada data apa yang mendukung. Kalau misalkan pasien saya salah ngetik misalnya karena masih manual, loh ini loh hasilnya. Nah, kita bisa lampirkan lagi gitu loh. Nah itu karena sering kali misalkan terjadi kesalahan ya, maka sebenarnya hasil laboratorium atau apapun itu ya, hasil pada penunjang sebenarnya sudah bisa kita lihat melalui akses ya, itu salah satu untuk mencegah kesalahan. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah Ibu ya, bahwa satu kita bisa melakukan perubahan dengan cara kita minta hak akses lagi ya kepada penanggung jawab atau siapa rumah sakit itu sudah menentukan siapa bisa memiliki. Yang kedua adalah koreksi terhadap apa yang akan kita perbaiki itu tetap tersimpan. Jadi kayak yang manual kita coret di paraf gitu ya. Nah di IT juga seperti itu. Kita tidak bisa menghilangkan historical dari apa yang sudah kita dokumentasikan. Itu tidak hanya rekam medis pasien saja, keuangan juga demikian, nah, manajerial juga demikian ya, termasuk data-data atau informasi dari dokumen-dokumen yang sudah dimasukkan. Misalkan dokumen itu udah nggak kepake lagi atau obsolete itu kan tetap ada ya dengan dokumen yang baru tetap muncul di situ. Hanya ada bentuk dokumen saja yang berbeda. Begitu kira-kira terkait dengan Ya, perubahan untuk perbaikan. Mbak. Ya, mungkin yang raise hand lah Bapak dari Rumah Sakit Darsono bisa di mute, di unmute dulu. Silakan Bapak. Atau dari Diklat Asifa, banyak yang raise hand juga Oh, ini Bu. di Tapi kolom chatnya ada lagi ini. iya di kolom chat kita bacakan Bagaimana dulu di kolom cara chat. pengkajian RME dilakukan oleh oh yang tadi kita lihat. Jadi Ya, tadi. Ibu Riana ya. Jadi untuk melakukan tim itu akan menentukan siapa yang bertanggung jawab
atau siapa yang masuk dalam tim, ada dokter, perawat, atau tenaga reka medis yang lain, dan itu berdasarkan SK ya, SK untuk melakukan ini gitu. Nah, pengkajiannya ya tergantung tadi untuk melihat atau dari unit kerja. Masukan-masukan dari unit kerja itu apa? Misalkan ada perubahan. Contoh sekarang kan sejalan dengan kebijakan atau peraturan yang baru ya Permenkes 1423 ya. 1423 tahun 2022 itu kan ada perubahan-perubahan tuh. Misalnya jenis kelamin tidak hanya laki-laki perempuan gitu kan, itu kan direview dengan ada undang-undang yang baru. Jenis kelamin itu ternyata ada yang sulit dinilai, ada yang nggak ngisi, misalkan contoh seperti itu. Agama itu juga akan berubah, yang dulu ada agama hanya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu gitu ya, sekarang kan ada yang namanya apa penghayatan ya penghayatan itu ada 8 itu contohnya seperti itu, atau review ternyata cara melakukan asesmen pasien itu dengan seperti apa karena ini terlalu rumit misalnya. Nah itu dikomunikasikan. Nah data itu kemudian akan diberikan kepada tim. Nah kan ada tim atau komite rekamedis ini gitu, jadi tidak kan kalau tim rekamedis atau panitia rekamedis itu kan tidak orang ahli di bidangnya semua ya, kan jurusan tahunya atau kompetensi adalah bagaimana mendevelop rekamedis itu bisa mampu dilaksanakan mudah dan kemudian menjamin bahwa itu terisi gitu loh. Tapi kontennya ya itu sesuai dengan user dalam hal ini adalah para PPA dari semua unit gitu, kemudian itu tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan. Misalnya tidak mungkin bahwa anggaplah ini satu formulir pengkajian. Pengkajian itu kan tidak akan bisa digunakan menyeluruh ya. Misalkan pengkajian jiwa nggak akan bisa kita gunakan, atau pengkajian umum kita gunakan di jiwa ya tentu nggak akan mengakomodir semua seperti itu ya. Jadi intinya di sini adalah harus melibatkan tim yang berbagai tadi ya, berbagai apa namanya pemahaman dalam bidangnya ya, tentu dari unit kerja, sehingga ini sebagai data review nanti tim rekamedik akan mengumpulkan sehingga dilakukan suatu pembahasan yang kemudian akan dibuat suatu adanya perubahan atau kebijakan yang baru seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya adalah ya ketika sudah dilakukan perubahan maka sosialisasi ya, pelatihan lagi perlu waktu yang apa namanya cukup untuk bisa memenuhi rekomedik tersebut. Baik, Bu, ini itu yang reset sudah bisa. Reza sudah Silakan dari bisa, Rumah Sakit silakan. Umi, Bu Herlina dari Rumah Sakit Umi, bisa mendengar suara saya. Bang Eh, Resen dari Rumah Sakit Umi. Bapak, At- saya Daman, Pak. Jadi kebetulan memang ini kita bareng-bareng. Oh, silakan, silakan dari Izin, Rumah Sakit Umi. iya, iya. Izin Silakan. bertanya, Pak, untuk yang tadi masalah downtime. Ini kan kalau misalnya untuk catatan-catatan baru dari dokter itu dari PPA itu kan bisa pakai Ya, form manual ya. ya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah historical datanya gitu kayak CPPT sebelumnya. Ini seharusnya seperti apa ya? Kan ini ketika downtime kan otomatis data itu kan sudah digital semua ya. Hmm. Nah, ini kira-kira Kira-kira gimana baiknya gitu seperti ya? apa gitu. Ya, Oke, baik. misal ada ketika terjadi downtime ada pasien misal untuk mau ke poli. Nah, kan biasanya dokter itu lihat data CPPT sebelumnya kan apa yang sudah dilakukan seperti itu. Nah, Oke, itu seperti baik. apa ketika downtime? Baik, Terima terima kasih. kasih tim dari Rumah Sakit Umi. Rumah Sakit Umi itu di Depok ya? Di Bogor Bu izin. Oh di Bogor ya, baik. Terima kasih ya. Tadi kita sudah diskusi ya. Prinsipnya kalau terjadi downtime maka harus ada catatan manual. Ketika sudah aktif kembali harus kita entry lagi. Nah ini yang menjadi kendala seperti ini ya. Lebih banyak di poliklinik ya, atau pasien-pasien yang kelihatan kemarin. Kalau di ruang inap kan pasiennya masih ingat ya kemarin dilakukan tindakan apa gitu ya. Nah kalau di poliklinik ya mau nggak mau harus ini ya apa namanya melihat melihat dokter yang merawat ya. Kadang-kadang
ya mohon maaf ya kalau dokternya ganti-ganti gitu ya, ya nggak inget ya, paling dengan review atau wawancara dengan pasien seperti itu. Dan kemudian juga downtime itu kan bisa misalnya terencana atau tidak terencana ya. Kita berharap bahwa asuhan yang kita berikan itu tadi kan prinsipnya berkesinambungan gitu ya. Jadi ya harus paham, artinya ya rumah sakit harus menyiapkan genset ya, jangan sampai terjadi downtime yang memang berkepanjangan seperti itu ya. Harapannya sih ya selama ini kalau kita lihat proses downtime tuh ya alhamdulillah kalau dari kita survei akreditasi ya itu rumah sakit bisa menerapkan gitu karena ada cadangan genset sehingga akan mendapatkan informasi yang tidak lama-lama. Tapi kadang-kadang juga seperti ini Pak ya. Misalnya di poliklinik yang seperti Bapak tanyakan tadi, jamnya kan pasien diperiksanya kondisi yang seperti apa. Nah, itu kadang-kadang bisa dimodifikasi. Misalkan harus pemeriksaan lebih lanjut, harus kemana. Pasien ini bisa kita libatkan untuk bisa menanyakan. Sudah dilakukan pemeriksaan apa dan bagaimana. Dan yang lebih penting adalah pasien kita beritahu bahwa ini sedang terjadi downtime. Gitu ya, sehingga kemungkinan akan tertunda atau terskip waktu ya, atau dengan waktu yang lama itu diperlukan sehingga kita harus memerlukan data-data atau informasi untuk pasien kita untuk dilakukan tindakan atau prosedur yang lebih lanjut seperti itu Pak ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan adalah pertama rumah sakit harus berupaya bagaimana downtime itu tidak berkepanjangan ya. Ya kecuali kalau terjadi ada serangan cyber ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi rumah sakit kan harus punya firewall ya, jadi sebenarnya udah berlapis-lapis, kemudian data itu tidak hanya disimpan di dalam tapi di luar, kalau itu yang strategi besar ya, sehingga kita bisa ngambil data yang di luar rumah sakit tadi. Tapi kalau kita lihat misalkan oh ini ada pemadaman listrik, ini kesiapannya bagaimana, maka area mana yang pelayanan, maka rumah sakit menentukan untuk membuat backup supaya tidak terjadi hal yang lebih lanjut, karena ini kan risiko tinggi kepada pasien. Tapi kalau hanya sebentar ya tentu ya pasiennya diberitahu ya tentu akan memahami sih ya. Tapi yang jelas adalah harus melibatkan pasien atau uh, dokternya yang mengkomunikasikan pasien itu dilakukan pemeriksaan apa saja atau selanjutnya, sehingga saya rasa ini juga bisa bersabar si pasiennya ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Prinsip-prinsip sudah kita sampaikan ya sesuai Sudah. dengan Terima kasih. regulasi yang ada. Baik, sama-sama Pak. Ini cukup menarik nih Bu sebetulnya terkait dengan Mr. Iya, Mick ya, terutama ada iya, apa waktu downtime ya, itu sangat iya betul. sangat menarik. Cuman karena Dan keterbatasan waktu Ibu mungkin iya, belum bisa terjawab semua Bapak Ibu oke. peserta. Nanti bisa kita akan coba bantu untuk berkomunikasi dengan narasumber. Karena keterbatasan waktu, kita akhiri sesi yang pertama terkait dengan Mr. Mick ini dan nanti akan kita lanjutkan. Kita break dulu 5 menit. Kita 5 lanjutkan menit ke ya, sesi berikutnya terkait dengan PPI ya. BPI. Baik, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. Materi atas materi pagi baik. ini untuk sesi pertama. Bapak Ibu Iya, sekalian, mari kita berikan applause kepada narasumber kita terkait dengan materi Mr. Mick ini. Terima kasih, selamat pagi. Kita break 5 menit.